Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk belajar single English ya, untuk tahapan yang non-sirkular. Oke, sebelumnya kalian tuh sudah belajar mengenai apa itu pointer. Kali ini kita akan mencoba menerapkan pointer itu untuk sesuatu hal yang lebih luas lagi, yaitu untuk single English. Nah, single English yang akan kita terapkan itu adalah single English untuk non-sirkular. Nah, apa itu single English non-sirkular atau single English atau SLLNC non-sirkular? Oke. Nah, single English non-sirkular itu dia tuh gini. Ya, mungkin kalian udah lihat teorinya ya, cuman ini saya ulangi lagi aja. Oke. Di sini misalkan datanya itu adalah 20. Di sini adalah sebuah nama memorinya. Ini kan biasanya nama memorinya. Nah, ini gini ya. Sebenarnya bentuknya bisa apapun sih. Gini ya. Nah, gini, ini kan 20. Ya, katakanlah ini isinya 20, tapi dia di memori. Ini misalkan kita sebutkan nama memori ya, A3. Di sini A1. Nah, artinya di sini itu misalkan ini adalah datanya itu adalah datanya itu 10. Tapi ini adalah di memori A3 misalkan ini. Di sini dia mengarah ke A2. Nah, kalau misalnya kalian melihat gambar ini adalah ini adalah alamat A1, ini adalah alamat A2, dan ini adalah alamat A3. Nah, fungsinya di sini, kotak kecil di sini adalah sebuah pointer. Jadi kita tuh mau bikin sesuatu hal yang dinamakan seperti ini. Gini. Nah, karena tempatnya jadi nggak rapi ya, kayak gini. Nah, kenapa ini menuju ke sini, ke memori A3? Karena dia mengarah ke A3. Begitu juga yang ada di sini. Dia itu mengarahnya ke A2 sini. Sorry, ini berarti harusnya di sini. Gitu. Jadi, antar data satu, yang kedua dan yang ketiga itu saling berkaitan gitu ya. Jadi, yang membentuk datanya seperti ini. Membentuk garis seperti ini. Jadi dia itu nanti kalau misalnya kita bisa urutkan A1 ke A3, A3 ke A2, dan masing-masing memorinya itu mempunyai data. Oke, nanti lebih jelasnya kita pelajari di teorinya karena sudah saya share videonya, atau di playlist di struktur data di bagian Python ya. Pokoknya dia menggunakan Python. Kalau ini kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, kita langsung aja untuk membuat codingannya seperti apa ya, karena kita akan langsung menggunakan memori di sini ya. Jadi berbeda kalau misalkan saya di video sebelumnya itu membuatnya dari Python, karena dia nggak menggunakan memori, tapi ini sekarang kita menggunakan memori. Ya, ini saya namakan dengan single English non-circular 1 karena kita akan membuat dua versi. Oke ya, yang pertama kita harus membuat sebuah struct ya, yang mana dia itu harus ini ya, sebuah di sini not ya. Dan kita nggak ganti namanya. Yang pertama di sini adalah datanya ya, yang kedua adalah
not next ya, atau selanjutnya ya. Jadi ini kita namakan dengan not, ini adalah next ya. Jadi ini adalah data ya, data, dan ini adalah nextnya gitu. Next itu maksudnya dia tuh mau mengarah kemana gitu ya. Nah sudah. Nah di sini kita membuat struct di dalam struct gitu ya. Jadi sebetulnya semua nanti node-nya itu akan terhubung dalam sini gitu ya. Jadi ya kita tulis seperti ini ya, data ini menuju ke node mana gitu ya, next-nya gitu. Jadi ini adalah sebuah node yang nanti dimana di dalamnya akan ada node-node seperti itu. Nah selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat node head ya. Head ini kita sebut kepalanya, yang dimana dia itu sebuah awalan dan ini adalah tail ya, atau dia sebuah akhir gitu ya. Ini kita coba buat head node tail ya. Oke. Terus kita bikin ya, kalau misalkan awal ya, dia ini untuk mempermudah aja sebetulnya ya. Ini head sama dengan 0 ya. Jadi ya kalau misalkan nggak ada data itu ya otomatis data di head itu ya kosong gitu, nggak ada memori, yang nggak ada data apa-apa gitu ya. Jadi kita buat seperti ini. Kalau misalkan di awal ya tailnya otomatis 0 juga gitu, nggak ada. Terus kita bikin boolean seperti biasa untuk empty, untuk ngecek apakah kosong atau enggak. Empty sama full itu kalau misalnya di operasi struct ya, single linked list, nah seperti ini itu stack wiwi atau stack gitu ya, itu wajib sih, karena kita harus ngecek apakah ini sudah terisi atau belum. Head sama dengan, oh ya ingat ya, ini dia menggunakan bintang, artinya dia menuju ke sebuah memori gitu ya. Nah untuk mendapatkan memorinya itu nanti di operasi yang lainnya. Nah if head not null ya, kita untuk ngecek dia itu akan return true. Kalau misalkan enggak ya dia return false ini. Terus is full ya, kita tambahkan. Oh ya, karena kita nggak mendefinisikan berapa maksimalnya, kita nggak usah bikin fullnya ya. Kita bikin yang lebih simpel aja ya, karena ini kayaknya agak butuh analisis yang lebih lanjut gitu. Ini masih mudah. Nah ini void tambah data, atau kita sebut tambah depan ya, int data nah kita sebutkan seperti ini. Nah ini data barunya nanti akan masuk ke dalam parameter data baru ini ya. Terus kita akan mendeklarasikan yang pertama data baru. Nah kita tuh bikin node baru ya, node baru yang dinamakan dengan baru. Oke, kalau enggak gini aja deh biar nggak bingung. Node baru ya. Jadi kita bikin node baru di dalam struct node gitu ya. Sorry, di sini node ya. Oh ya, node itu maksudnya ini ya, sebuah kotak ini yang berisi data dan pointernya atau next-nya. Barangkali kalian bingung. Terus selanjutnya node. Nah, dia itu kan menuju ke alamat tertentu gitu ya. Dia bikin sebuah objek ya, dimana kalian sudah mempelajarinya pastinya. Dia new node ya. Seperti ini. Terus node baru ini kita bikin data ya, dia mau kita inputkan untuk datanya ya. Sebetulnya bisa gini sih kayaknya, soalnya saya belajarnya sih pakainya tanda panah gitu ya. Kita pakai cara yang kita aja sebelumnya ya. Coba kalau nggak bisa nanti pakai tanda panah. Oke, ya kita pakai seperti itu.
Oke. Not baru, jadi kita masukkan datanya, yaitu adalah di data baru ini. Oke, kita sudah menginputkan datanya di sini ya. Jadi kita sudah memasukkan di sini dengan alih-alih. Jadi struct-nya ini sebetulnya bisa sih bikin array ya. Cuma nanti agak ribet. Cuma nanti saya cobalah pelajari biar sesuai dengan apa yang kalian pelajari aja. Jadi ini struct-nya itu dibikin yang namanya kelas dan objek gitu. Itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, karena kita mendeklarasinya seperti ini. Terus oh iya, not barunya ini kita nextnya ya, nextnya itu kemana? Nextnya itu ke 0 gitu ya, karena pada dasarnya kan kalau misalkan kita menambahkan data ya, misalnya nanti ada data baru nih, otomatis kita nanti kalau misalnya depan ya otomatis dia mengarah ke head yang sebelumnya gitu loh. Jadi kita sementara setnya ke 0 dulu, terus kita kasih kondisi kalau misalkan data sebelumnya itu empty ya atau kosong, nanti kita bisa headnya itu adalah not baru ya. Jadi dia akan menjadi not baru yang misalkan datanya nanti 20 dan head nextnya itu adalah, sorry ini harusnya 0 gede ya. Gini. Terus kalau misalkan emang datanya sebelumnya sudah ada, kita pakai not baru, nextnya itu adalah ke head yang lama ya. Jadi misalkan nih datanya itu kan udah, misalkan datanya sudah saya bikin ini baru aja biar enggak, misalkan datanya itu sudah ada seperti ini ya. Nah datanya itu misalkan sudah ada seperti ini. Nah terus dia kan nggak mengarah ke siapa-siapa, ini kan 0 ya, karena dia itu adalah sebuah head. Nah sekarang tiba-tiba ada data baru nih di memori A2 dengan datanya 7. Nah otomatis di sini bukan 0 tapi dia mengarah ke head yang sebelumnya. Ini kan sebuah head sebetulnya ya kan, karena head sama tailnya itu adalah dia gitu loh. Mana sih? Ini ya. Nah kalau misalnya ini dia mengarah ke head, berarti dia ke arah ke A1, berarti headnya itu pindah, dia jadinya ke sini headnya. Terus ini adalah sebuah jadi tail ya. Gini ya, terus dia mengarahnya ke sini gitu ya. Ya saya kasih inilah garis biar kalian paham. Oke gini jadinya. Jadi kalau misalnya ada data baru ya, dia akan menempati ke depan ya, karena kita menggunakan operasi tambah depan. Jadi nextnya adalah head yang sebelumnya itu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya, dia tuh akan langsung masuk jadi head. Dia akan menjadi head, atau not barunya akan menjadi langsung head gitu. Terus selanjutnya di sini headnya ya. Kalau misalkan ada data baru ya otomatis headnya adalah baru. Sorry, not barunya. Gitu. Ya kita tambahkan di sini. Oke ya. Coba kita praktekkan walaupun belum bisa ditampilkan ya. Tambah depan. Oke, tambah depannya berapa? Misalkan kita samakan di sini. Pertama kan tadinya 20. Oke, kita coba jalankan.
Drag not. Oh, nggak bisa ya. Bentar. Saya nulis sintaksnya. Oh, maaf ya. Harusnya S-nya kecil. Oke, nggak bisa berarti. Iya. Berarti ini kalau titik itu harusnya pakai gini ya. Dia harus pakai seperti ini karena dia adalah sebuah pointer ya. Jadi menggunakan operasi yang seperti ini. Pada dasarnya definisinya sama. Kita coba. Oke, ternyata masih ada yang pakai seperti ini. Oke, data depan ditambahkan ya. Jadi harus pakai tanda panah, bukan titik gitu ya, untuk menambahkan datanya. Ya, pengertiannya sama, cuman beda sintaksnya aja. Terus kita coba untuk menampilkan ya, biar kalian tuh bisa melihat datanya itu apakah sudah bisa masuk atau enggak. Kita tambahkan di sini. Void tampil. Oke, untuk menampilkannya kita harus nyoba ngecek dulu. Kalau misalkan is empty ya, atau tidak kosong ya, dia akan langsung di print. Terus, nah ini, sorry, sini namanya apa? Not ya. Nah, dia membutuhkan pointer pembantu ya. Di sini untuk mengetahui datanya, atau dia fungsinya untuk mengetahui headnya di mana. Nah, terus dia bisa pakai do ya, karena dia akan langsung melooping semuanya ya. Jadi kita nggak usah pakai count, yang penting dia menampilkan semuanya. Kalau di PHP pakainya each ya, for each. Nah, bantu di sini. Nah, kita print nilainya ya, atau mungkin kita mau lihat datanya. Ini ya, dia akan ngeprint datanya. Dia dimulai dari data headnya dulu. Kasih spasi di sini. Jadi datanya di print terus di spasi. Terus bantu. Nah, dia tuh gunanya untuk kayak variabel membantu gitulah, buat di replace gitu ya. Terus dia menuju ke selanjutnya, next ini, terus while sampai data dibantu itu sama dengan 0 ya. Oke, ini ya, ini harus di print dan keadaan datanya itu tidak kosong. Nanti kita bisa bikin kondisi yang baru kalau misalkan datanya itu kosong ya. Ini kalau misalkan datanya tidak ada. Semua kalau misalkan datanya ada. Oke, kita coba di sini untuk menampilkan datanya. Kita coba, mudah-mudahan bisa ya, data 20 tampil. Nanti selanjutnya kita akan mencoba data 7 ya. Oke, sudah muncul. Terus kita tambahkan di sini 7. Oh ya, ini nggak terbatas dengan angka aja ya. Bisa juga huruf, tapi harus pakai tanda petik, jangan lupa. Tapi di sini integer ya. Oh, nggak bisa. Tadi kita udah set datanya itu integer. Nah, ini ya. 7, 20 ya. Jadi udah sesuai. Dimana kita pertama input 20, yang kedua 7, dan dia akan langsung menempati di depannya. Kalau pengen lebih bagus lagi,
kasih tanda ini sih, tanda panah juga bisa gitu. Gini apa ya? Bentar. Gini. Coba biar lebih bagus lagi tampilannya. Oke. Ya kebalik ya, sorry. Gini harusnya. Oke. Agak lama, mohon maaf. Ini 20 ya, kalian lihat dia menuju ke mana-mana atau 0 ya, artinya dia head dan sekaligus tailnya. Dan ini 20 ya, dia nggak menuju ke mana-mana karena dia itu adalah sebuah tail ya, atau di belakangnya. 7 dia mengarah ke 20 ya, karena dia adalah sebuah head, tapi dia tahu gitu loh, nextnya kemana gitu loh. Nextnya adalah ke 20. Jadi dia menuju ke pointer tempatnya 20 ini berada gitu. Lalu kita coba ya untuk menambahkan, kalau misalnya datanya itu nggak ada gitu ya. Ini jadinya dia error atau nggak ngeprint apa-apa gitu ya. Harusnya sih tambahin itu ya. Kita buat di sini else dia code tidak ada data ditambahkan. Gini ya, coba ya, kalau nggak ada jadi dia jadi dia ngeprintnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada, dia nggak menampilkan kata-kata itu. Tambah depan 11. Itu ya. Mudah-mudahan paham. Nanti selanjutnya kita akan membuat untuk pengurangan ya. Untuk ini kan menambahkan data, untuk mengurangkan data juga. Entah nanti kita akan mencobanya tambah data di belakang, mengurangkan data di depan, mengurangkan data di belakang. Pokoknya kalau misalkan kalian menggunakan single English, ini bisa cukup fleksibel gitu ya. Dan ini masih di non-circular. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengembangkannya di circularnya. Gitu, mudah-mudahan cukup paham. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Begitu, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.